Kira-kira ada yang ditanyakan sebelum saya menyampaikan materi yang belum selesai itu? Ada? Halo? Sementara masih belum ada, Pak. Ya? Halo? Sementara masih belum ada, Pak. Oke. Nah, kita lanjutkan terkait dengan pemeriksaan detail gitu ya, karena di dalam pemeriksaan suatu jembatan terkait dengan manajemen perawatan, apakah nanti diperbaiki atau tidaknya suatu jembatan akibat kerusakan, maka dilakukan ada pemeriksaan kemarin inventaris, kemudian rutin, yang sekarang yang detail. Kemudian ada satu lagi pemeriksaan yang khusus, ini terkait dengan keadaan yang special order lah gitu ya. Intinya bahwa di dalam pemeriksaan detail ini saya kira ini bisa saudara baca sendiri nantinya terkait umum. Dan ini saya langsung skip ke mana tadi? Urutan kegiatan tidak perlu. Dari sini ya. Nah, di dalam pemilihan jembatan, bahwa untuk yang jembatan yang saudara saudara audit atau saudara ambil datanya ya lebih dari 6 meter lah ya. Kalau kurang dari itu saya kira tidak termasuk kategori yang disarankan di dalam laporan ini atau dalam pedoman. Nah, di dalam paket laporannya nantinya ada yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Jembatan (SIMJ) dengan kriteria bahwa ada kriteria yang harus dilaporkan. Satu adalah nilai kondisi 3 atau lebih tinggi, dan laporan pemeriksaan secara detail sebelumnya yang dikeluarkan lebih dari 2 tahun. Artinya bahwa di dalam Kementerian PUPR juga sudah ada laporan 2 tahun sebelumnya, sehingga kalau tahun ini saudara melakukan pemeriksaan, itu artinya tindak lanjut yang 2 tahun yang lalu seperti apa? Apakah sudah dilaksanakan tindak lanjut yang hasil pemeriksaan 2 tahun yang lalu itu atau belum? Ya, ini sama pemeriksaan detail sebelumnya yang dilakukan itu apa saja, sehingga dari jenis kerusakan itulah nantinya yang saudara rancang bagaimana tindakan penanganan atau mengelola jembatan itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ini terkait dengan pekerjaan jembatan besar yang baru diselesaikan dan pemeriksaan secara detail, kemudian dibutuhkan untuk mendapatkan data inventaris dan kondisi yang baru. Artinya demikian bahwa di dalam pembangunan suatu jembatan kalau sudah selesai, maka yang perlu saudara perhatikan itu adalah elevasinya, ya. Karena elevasi dari masing-masing elemen itu sangat penting sekali, ya. Hal ini dikarenakan sebagai acuan untuk pengukuran elevasi pada tahun-tahun berikutnya. Nah, kebanyakan ya, tidak selalu gitu, bahwa aspirate drawing ini jarang sekali yang dilakukan. Kalaupun toh ada, maka kebanyakan itu aspirate drawing digunakan atau dibuat sesuai dengan soft drawing. Padahal sejatinya kalau tidak ada perubahan, memang aspirate drawing sama dengan soft drawing. Tapi kendala di lapangan kan tidak selalu di lapangan selalu adanya suatu hambatan-hambatan, sehingga
aspil drawing ini perlu saudara buat. Nah, ini urutan kegiatannya seperti ini, ya. Supaya saudara bisa membaca sendiri nantinya. Kemudian sistem pemeriksaannya. Nah, ini ada 5 sistem pemeriksaan. Yang pertama, dasar dari sistem pemeriksaan SATEL adalah penilaian kondisi elemen. Yang perlu garis bawahi adalah kondisi elemen dan kelompok elemen menurut keadaannya dan keseriusan dari kekurangan dan kelemahannya. Jadi hierarki dari pemeriksaan itu dari elemen, kemudian nanti ke kelompok elemen, kemudian ke jenjang berikutnya. Nah, ini tadi bahwa hierarki elemen itu dibagi atas 5. Nanti di slide selanjutnya. Level yang tinggi nilainya 3. Ya. Dalam sebagian besar situasi, elemen harus dinilai pada level 4 atau level 5. Ya. Upaya penyedaran prosedur pemeriksaan hanya kerusakan yang penting yang dicatat selama pemeriksaan. Artinya bahwa saudara harus bisa memilah-milah ini, apakah ini kerusakannya serius atau tidak gitu. Nah, ini adalah sistem elemen yang memiliki kerusakan, yang berarti ada 5 nilai ketentuan, setiap nilai diberikan 0 dan 1. Nah, yang kita yang kita lihat itulah nilai strukturnya, perkembangan atau volume perkembangannya, artinya perkembangan letaknya, kerusakannya, fungsi, dan pengaruhnya. Kemudian elemen atau kelompok elemen dinilai dengan diberikan 1 nilai kondisi antara 0 sampai 5. Angka-angka tersebut mewakili jumlah dari ke-5 nilai yang ditentukan di atas. Ya, jadi di sini ada struktur itu nanti berbahaya atau tidak. Kalau berbahaya 1, yang tidak 0, demikian juga di sini. Nah, sehingga nanti kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5 itu levelnya berapa. Yep. Nah, kalau pemeriksaan ini menggunakan nilai kondisi pada level 3 untuk mendapatkan suatu nilai kondisi jembatan pada level 1 dan untuk menentukan strategi pemeliharaan. Nah, artinya bahwa nilai kondisi jembatan ini akan sangat menentukan bagaimana saudara menangani pemeliharaan dari jembatan itu sendiri. Nah, yang tadi kelima 1, 2, 3, 4, 5 ini ada SRKFP ini, ya, masing-masing elemen harus saudara lihat di situ. Kalau jembatannya jembatan beton peratang itu relatif sedikit elemennya. Tinggal saudara lihat plat lantai, kemudian girder, kemudian abutmennya, pilarnya seperti apa di situ, jenis kerusakannya. Ya, kalau struktur ini berbahaya, tidak berbahaya. Ya, kalau berbahaya ini 1, tidak berbahaya ini 0. Nah, menentukan berbahaya tidak berbahayanya ini harus saudara lihat secara komprehensif, secara menyeluruh terhadap jembatan itu sendiri. Ya, kalau barangkali girdernya sudah retak gitu, ya. Kalau tidak disedatangani kan akan akan menyebabkan kegagalan di dalam pada bangunan jembatan itu sendiri. Demikian juga untuk yang retak pada pada plat lantai. Seberapa banyak plat lantainya ini retaknya gitu. Kemudian kedalaman retaknya, kemudian lebar retaknya, panjang retaknya, ya ini harus sudah identifikasi. Kemudian dari situ bisa sudah simpulkan bahwa plat lantai ini tidak berbahaya atau plat lantai ini berbahaya. Nah, inilah kadang-kadang ada dilematis gitu ya. Di satu sisi kita menemukan berbahaya, tapi di sisi lain kita tidak menemukan yang tidak berbahaya. Intinya bahwa berbahaya tidaknya suatu elemen ini harus saudara kaitkan secara menyeluruh terhadap fungsi jembatan itu sendiri, artinya dalam fungsinya untuk sebagai lalu lintas kendaraan, ya. Memang ini agak sedikit subjektif itu ya. Kalau letaknya misalnya di plat lantai, letaknya hanya di satu tempat, tapi ini sudah parah gitu,
atau retaknya banyak tapi tidak parah. Nah inilah kadang-kadang sebagai sebagai pengambil data agak kesulitan di dalam menentukan berbahaya atau tidak berbahayanya. Tapi intinya bahwa kondisi ini akan menentukan kita di dalam memelihara dari suatu jembatan situ. Itu dari segi strukturnya, kemudian dari segi kerusakannya, ini parah atau tidak parah, sama 1 dan 0 gitu. Kalau parah 0 dan tidak parah 0. Maaf, kalau parah 1, tidak parah ada 0 lah. Parah terkait dengan kerusakannya juga harus terkaitkan dengan strukturnya ya. Apakah bisa menyebabkan bahwa kerusakan dari suatu elemen ini bisa menyebabkan bahwa fungsi dari jembatan ini terganggu atau tidak. Ya, pada intinya adalah baik struktur atau kerusakan ini untuk menentukan berbahaya, tidak berbahaya, kemudian parah, tidak parah itu saudara melihat secara makro gitu, ya, apakah ini berbahaya terhadap jembatan atau tidak, atau kerusakan ini bisa menyebabkan terganggunya arus lalu lintas atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua ini perkembangan, artinya perkembangan kerusakannya lebih dari 50%, ini 1, kurang dari 50%, ini 0. Ya. Fungsinya elemen berfungsi tidak berfungsi 1, kemudian elemen berfungsi 0. Ya. Kemudian pengaruh terhadap satu kesatuan itu mempengaruhi elemen yang lain atau tidak, kalau tidak mempengaruhi 0. Sehingga total yang dari penilaian S, R, K, F, dan B ini antara 0 sampai dengan 3. Nah, kalau sudah mencapai nilai 3, maka kerusakannya adalah kerusakan yang sudah tinggi di situ. Nah, di dalam pemeriksaan suatu jembatan ada hierarki dan elemen suatu jembatan. Nah, seperti apa hierarki dan elemennya? Itu adalah kurang lebih seperti ini. Jadi yang level 5 itu adalah kondisi individual atau lokal, ya. Kemudian baru ke komponen jembatan, ya. Komponen jembatan, kemudian kumpulan kumpulan dari komponen jembatan, bagian jembatan dan jembatan secara menyeluruh. Kalau demikian, ini sudah terkait dengan struktur atas dan struktur bawah. Kemudian kalau ini bagian jembatan, bagian struktur atas saja gitu, ya. Struktur atas ada balok, ada girder, ada plat, ada diafragma, ada tiang sandaran atau parapet dan seterusnya. Ya, sampai ini ada yang tanyakan? Halo? Belum, Pak. Ya. Bisa ngikuti ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini salah satu contoh aja, satu level jembatan. Ini kalau jembatan ada kodenya. Nah, nanti saudara bisa download pedoman sebentar. Pedoman pemeriksaan jembatan 01 PBM 2022, ya. Di situ kurang lebih hampir sama yang yang kita diskusikan. Detailnya ada di situ ya. Nanti saudara download itu, tidak berbayar. Nah, level 1 jembatan, ya. Kemudian bagian jembatan ada aliran angin, aliran sungai, bangunan bawah, atas, gorong-gorong lain. Ini sudah ada kode-kodenya, ya. 2.200 aliran sungai, 2.300 bangunan bawah, dan seterusnya 2400 bangunan atas. Ini bagian dari jembatan, ya.
Kemudian kita turun lagi, kita perkecil lagi kumpulan dari jembatan. Maaf, kumpulan dari komponen jembatan. Dari kode 202 yang di atas, misalkan di sini aliran sungai, yang ada di aliran sungai itu apa saja? Ya, 3.1 aliran sungai, kemudian titik 2 bangunan pengaman, ya. Kemudian dari kode 2.30 itu bangunan fondasi tadi di sini bangunan bawah. Maka di sini ada fondasi, kemudian kepala jembatan atau pilar. Nah, sudah ada nomor serinya, ya. Tinggal saudara ikuti aja di BBM 01 2022. Nah, ini masih kumpulan komponen jembatan, bangunan atas ada girder, pelat lantai, pelengkung, batok pelengkung, rangka, jembatan gantung, dan seterusnya. Kemudian ada box, gagar box, sistem lantainya apa, expansion joint, landasan, sandaran, dan bangunan perlengkapan lainnya di situ sudah ada kode-kode nomor kodenya. Nah, ini masih kumpulan komponen jembatan. Kalau kode 280 gorong-gorong, kemudian ini 2900 ini lintasan basah, ya. Kemudian masih komponen aliran air, aliran sungai, tebing sungai, aliran air utama, daerah genangan banjir, dan seterusnya. Nah, ini komponen-komponen jembatannya. Nah, ini ada tabelnya. Ya, tabel hierarkinya ada di sini. Nah, ini mohon maaf sangat kecil sekali. Lah, ini ada di dalam pedoman pemeriksaan jembatan 01 2022 yang bisa saudara download gitu. Ini salah satu contohnya. Nah, ini jembatan ya tadi yang ada di slide sebelumnya, jembatan 1000 ini jembatan, kemudian kode 2.200 ini aliran sungainya. Nah, aliran sungai atau timbunan, kemudian ini 3.20 itu adalah aliran sungai, kemudian ini nomor indikasi yang lain, tebing sungai, aliran utama, air utama, dan seterusnya. Sehingga inilah hierarki dari pemeriksaan suatu jembatan bisa dibuatkan tabel seperti itu. Ini juga masih sama, contoh yang lain itu, ya. Nah, itu kalau untuk yang jembatan rangka baja. Nah, di sini kurang lebih sudah dibuatkan nama-namanya, sekaligus ada nomor nomor dari nama tersebut, misalnya kepala jembatan 3.320 ini kepala jembatan, kemudian peletakannya juga ada nomor serinya, gelagarnya juga demikian, ya. Nah, kalau batang tepi bawah, batang tepi atas, ini ada sendiri di situ, ya. Ini salah satu contoh saja. Nah, ini juga demikian penamaan dari untuk gelagar untuk jembatan rangka baja. Ya, ada batang diagonal, horizontal, pelat lantai, dan seterusnya di sini. Nah, ini juga sama, ya, ada diafragma, elemen indikasi elemen ya, ini sudah ada semua nomor serinya di bangunan elemen dari jembatan. Saya kira tidak terlalu sulit gitu, ya. Ini kalau gelagar utamanya bentuknya bulat seperti ini, ya, bukan bulat ya, artinya ada plat plat holo lah ya. Ya, gelagar utamanya berupa plat gitu, kemudian ada lubangnya dari plat lantainya itu sendiri.
Nah ini kalau elemen jembatan gantung seperti apa, sudah ada nomor serinya sebelah kanan. Misalkan untuk pilon gitu 4.484, kemudian 482 ada kabel penggantungnya di sini, ya. Kemudian 481 kabel pemikulnya, ini ada kabel utamanya, kemudian di sini apa namanya itu kabel penggantungnya. 4314 itu adalah angkernya, ya, angker blok kiri dan kanannya. Ini untuk jembatan gantung. Nah ini contoh tipikal shear muay atau expansion joint, ya. Ini ada nomor serinya. Kalau pakai pipa sekian, kemudian hubungan terbuka seperti ini gitu. Tinggal sesuaiin pada saat melakukan pemeriksaan tipe jenis shear muay atau expansion joint-nya itu seperti apa. Yap, kemudian elemen sandaran ini juga sudah dibuatkan macam-macamnya. Tiang sandarannya dari beton ini 4624 gitu. Kemudian kalau dari tiang sandaran dari baja sudah ada 4621, kemudian 4622 ini yang bareng horizontalnya, ya. Nah ini yang kalau dindingnya tinggi, ya, sudah ada itu kurang lebih 1 meteran, ya. Parapet itu kan tingginya kurang lebih 1,1, ya. Sudah dibuatkan demikian, tinggal saudara masukkan nomor serinya gitu. Nah itu untuk yang hierarki pemeriksaan dari, artinya saudara dari elemen, kemudian elemen masuk ke kelompok elemen kemudian ke bagian, kemudian dari bagian ke jembatan. Nah ini bisa lihat ada kode kerusakannya 10 batu bata, 10 ke 20 dan seterusnya di sini. Nah ini juga masih kode kerusakan gitu, ya, ini ada 70. Nah ini contoh kerusakan pada pasangan bata gitu. Ini ada di apa namanya ini, di bagian abutmennya. Ini bisa saudara lihat kerusakannya sudah sangat parah gitu. Ini juga demikian, ya, di bagian abutmen gitu. Ini ada timbunan sampingnya juga sudah longsor. Ini kalau saudara lihat di sini tidak ada wing wall-nya di situ, ya. Nah ini kerusakan pada beton, tulangan bawah sudah retak, ya, sudah mencapai ke mari gitu, sehingga perlu ada proteksi agar tidak terjadi karatan. Perlu saya ketahui bahwa karena jembatan ini telah di alam terbuka, maka proteksi terhadap cuaca perlu kita lakukan. Ini salah satu contoh kerusakan retak struktural gitu. Nah di sini sudah retaknya sudah 0,15, kemudian sudah panjang ke atas itu, ya. Harus saya lihat 3 dimensi, artinya lebarnya berapa, lebar retak ini, kemudian tingginya berapa, panjangnya, kemudian dalamnya ke mari berapa, ya. Jadi ada tiga item yang sudah sisir. Kalau sudah lihat panjang letaknya berapa, lebarnya berapa, kemudian kedalaman dari misalnya taruh di meja saya, ya. Di meja apa? Di bawah? Ya, di lab itu. Ditaruh di satu plastik gitu, di satu kantong plastik gitu. Kantong plastik? Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Misalnya. Ya. Nah, ini harus kita kita identifikasi. Kalau lebar retak secara manual bisa kita ukur dengan suatu penggaris. Dari penggarisnya bukan penggaris biasa, ya, ada penggaris
dari semacam kartu nama gitu ya. Semoga nanti di sini ada. Nah, kemudian kalau kedalaman retaknya barangkali bisa kita ukur dengan UPV gitu ya. Sudah sampai berapa dalamnya. Nah, karena ini sudah retak maka penambangnya tidak utuh lagi. Sehingga dari sini perlu saudara saudara analisa berapa sih kemampuan sisa dari balok ini, sehingga apakah ini perlu penanganan yang segera atau tidak. Ya. Nah, ini juga kalau yang sebelumnya ini kalau saya lihat retaknya adalah retak di tengah, gitu. Karena kelihatannya posisinya di tengah, lampu yang bersama di tengah ya. Ini artinya retaknya adalah retak lentur, ya. Nah, kemudian kalau saya lihat ini geser gitu, kemudian di sini terlihat ada abutmen, maka ini retaknya adalah retak geser, ya, retak geser. Nah, ini kalau retak ini terjadi di sebelah di balik balok ini, maka ini harus perlu kita tangani, karena retak geser itu kegagalannya tidak ada indikasi balok melendut itu, tapi dia secara mendadak. Lain halnya untuk yang di sini, yang tadi yang hari ini ada indikasi baloknya ada melendut. Nah, untuk mengukur balok melendut tidaknya elevasi yang di bawah ini, maka apa yang tadi saya sampaikan pada saat selesai pembangunan, nah elevasi balok ini harus saudara ukur berapa, ya, elevasinya berapa. Nah, sehingga kalau dulu misalkan elevasi ini di sini ini misalkan 10 gitu, kemudian setelah terjadi retak menjadi 15 itu, maka ada delta 5 di bawah 5 mili taruhnya, atau 5 cm 5 mili. Nah, itulah yang menentukan apakah balok ini akan segera kita tangani atau tidak. Nah, itu harus saudara analisis secara signifikan, saudara bandingkan dengan parameter-parameter yang terjadi pada jembatan. Artinya kalau jembatannya simbol beam, maka batas neutralnya adalah sekian. Nah, ini harus saudara hitung di situ. Nah, sekali lagi ini retak geser, kemudian ada retak yang vertikal. Nah, ini salah satu contoh kerusakan yang terjadi di pier cap gitu, ya, karena ada tiang-tiang. Nah, PKP-nya sudah demikian, setidaknya ini juga akan berpotensi untuk mempengaruhi dari fungsi jembatan itu sendiri. Ya, ini sudah propos, sudah demikian, nah setidaknya ini harus kita bereskan. Nah, ini salah satu contoh lebar retak yang terjadi pada plat lantai. Ini sudah menjalar kemana-mana gitu ya. Nah, apakah dengan demikian ini harus kita perbaiki, harus kita repair, atau kita diamkan? Inilah yang harus kita tentukan. Nah, ini yang tadi pengukuran lebar retak. Saudara sudah pernah melihat ini ya? Halo? Iya, Pak. Ya, sudah pernah pakai ini, alat ini? Sudah, Pak. Ini ada crack scale gitu, ada tinggal saudara padukan aja, ya. Sudah ada milimeter satuannya, milimeter, hanya lebarnya saja ya. Kemudian panjang bisa saudara hitung dengan meteran biasa. Di sebelah sini ada ini, ya. Nah, kemudian kalau ingin ingin yang lebih valid gitu, saudara bisa menggunakan UPV itu ya. Iya, Pak. Nah, ini salah satu contoh kalau sudah jembatan seperti ini, walaupun hanya satu spot ini, satu panel gitu, tapi yang lain sudah sana masih bagus.
mau tidak mau kalau jembatan seperti ini kan fungsinya sudah tidak berfungsi, ya, artinya kendaraan yang lewat juga tidak sesuai dengan kelasnya di situ. Kemudian kalau sudah lihat di bawahnya sudah demikian, ya mau tidak mau ini harus kita perbaiki, ya. Perbaiki bisa on the spot, itu artinya bisa dilokalisir di sini gitu, ya. Tergantung kerusakannya, apakah ini kerusakannya sangat parah atau tidak, itu sudah bisa menentukan. Nah, ini juga salah satu korosi, salah satu indikasi dari korosi ini. Nah, perlu saudara ketahui bahwa kita punya alat UPV, kemudian alat Canin, yaitu untuk mengetahui kadar korosi dari tulangan, terutama pada berat rantai atau pada baloknya. Barangkali nanti di 2 minggu terakhir, artinya pada sesi materi untuk jembatan akan diberikan oleh Pak Ujang, ya. Iya, Pak. Ya, ini contoh satu retak aja, ya. Nah, ini untuk yang karat pada jembatan baja. Nah, jembatan baja yang harus saudara perhatikan, ya ini harus saudara sisir satu-satu setiap elemennya, ya. Kalau jembatan dari beton, baik beton bertulang maupun beton prategang, relatif sangat sedikit elemen, ya. Tapi kalau sudah jembatan rangka baja, di samping elemen vertikal, horizontal, diagonal, kemudian batang atas, batang bawah, yang tidak kalah pentingnya adalah plat buulnya serta ini, ya, alat sambungnya di situ, ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau kan harus diganti ini, tidak mungkin di repair. Nah, ini apalagi yang terjadi pada kepala jembatan gitu di sini, ini adalah tumpuannya, ya, tumpuannya sudah tidak berbentuk gitu, ya. Nah, kemudian ini perubahan bentuk akibat tertabrak gitu seperti ini, ya. Nah, ini kerusakan yang terjadi pada elastomer gitu, karena deformasi berlebihan, kemudian bebannya sangat berlebihan. Nah, sehingga elastisitasnya sudah tidak elastisnya sudah tidak berfungsi, sehingga justru akan menyebabkan kalau ini keras ketemu barang keras, maka potensi yang bawah ini kalau ada kendaraan yang lewat, ini yang dudukan atau base plate-nya yang akan cepat rusak di situ, ya. Nah, ini salah satu contoh, ini sobek gitu, ya. Nah, ini salah satu contoh kerusakan berkaitan dengan material pada beton baja, ini sudah ada kode-kodenya, saya kira tidak terlalu sulit, ya. Nah, sistem penilaiannya yang tadi huruf S, K, P, F, dan P ini antara 0 sampai 5. Nah, di sini kita kumpulkan gitu. Nah, penilaian terkait kondisi ini berapa? Ya, memang untuk menentukan berbahaya dan tidak berbahaya ini kadang-kadang subjektivitasnya sangat tinggi, ya. Tapi kalau saudara ada landasan secara ilmiah, artinya ada backup data yang ada ilmiahnya sangat tinggi, ya barangkali orang lain tidak bisa mendebat, ya. Biasanya di sinilah yang sangat krusial di situ. Alasannya kenapa ini berbahaya dan ini tidak berbahaya. Nah, sepanjang saudara bisa mempertahankan argumentasi saudara ya, didasarkan dengan data dan perhitungan yang valid, saya kira penentuan bahaya dan tidak berbahaya tidak akan debatable di situ. Nah, ini yang detail tadi, ya. Tinggal saudara masukkan saja. Nah,
ada seperti ini ya. Jadi nanti di dalam level 3 ini 1, 2, nah seperti ini ya. Karena jembatannya jembatan rangka ya terkait dengan rangkanya yang saudara hitung di situ. Nah, elemen yang rusak nanti tinggal saudara masukkan kemari gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya elemen yang rusak sumbu X, Y, Z ya. Nah, sehingga akan keluar seperti ini. Yuk, ada pertanyaan? Ini ada tinggalkan darurat. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Sekalian mungkin menambahkan juga Pak. Iya. Untuk yang penilaian nilai kondisi yang SKRFP tadi itu Pak. Kalau di pedoman yang Bapak sebutkan tadi itu di lampiran huruf D itu kan ada kriteria penilaiannya Pak. Nah, Iya. apakah kita ngikutin dari lampiran aja atau boleh secara subjektif aja gitu Pak? Dua-duanya ya. Karena kalau dari lampiran itu hanya rusak berbahaya tidak berbahaya kan, betul ya? Iya Pak. Sama yang tingkat kerusakannya juga ada ininya Pak, ada parameternya Pak. Iya, parameternya kalau kurang dari sekian persen gitu kan? Iya Pak. Nah itu kan kadang-kadang subjektivitasnya sangat tinggi. Istilahnya kalau rusaknya tidak rusak struktur tapi banyak gitu, nah gimana ya? Oh iya Pak. Ya, nah di situ artinya dari lampiran iya, kemudian saudara dukung dengan suatu kajian yang ilmiah. Kalau hanya retak rambut gitu, betul ya? Iya Pak. Karena untuk menuju ke plat atau balok itu menjadi runtuh kan setelah tegangan lelehnya terlampaui kan. Kemudian nanti masih ada strand hardening gitu, nah baru dia putus. Dari proses retak yang tadi retak rambut ke putusnya ini kan masih masih lama itu. Nah sehingga di sini yang harus saudara yang harus saudara tambahkan adalah perhitungan secara matematisnya seperti apa. Oh iya Pak. Berarti kalau misalkan meskipun retaknya hanya retak rambut sedikit, tapi dan di bagian non struktural, tapi jumlahnya banyak itu bisa jadi berbahaya juga ya Pak. Kayak gitu. Ya kira-kira berbahaya nggak? Jadi berbahaya Pak kalau udah banyak. Ya itu yang harus saudara yang harus saudara kaitkan dengan fungsi dari jembatan itu masih masih bisa atau tidak kan gitu. Ya. Ya, dia memang harus ada kajian perhitungan secara matematisnya lah ya. Yuk, ada lagi? Baik Pak, terima kasih. Ya, ada? Nah, kalau tidak, ini barangkali hanya sebagai pengetahuan saudara gitu, ya. Nah, di dalam Kementerian PUPR barangkali untuk yang sudah bekerja itu di kemarin ada 2 orang ya. Nah, kalau untuk jembatan-jembatan yang monumental, artinya seperti Paspati, kemudian jembatan Suramadu, jembatan mana lagi itu, jembatan Merah Putih di Ambon. Nah ini untuk pendeteksian biar di dalam melakukan pemeriksaan ini lebih efisien dan datanya akurat, maka sekarang ada yang disebut dengan Structural Head Monitoring System (SHMS) di sini. Nah, artinya di situ kita pasang sensor-sensor yang akan kita gunakan gitu. Memang biayanya relatif lebih mahal, tapi dari biaya itu akan kita dapatkan data yang setiap saat real time bisa kita dapatkan di situ. Saudara mau data per hari ini, detik ini,
jam sekian gitu, bisa kita dapatkan di situ. Ya, nah memang hanya untuk sampai saat ini sampai dengan saat ini hanya jembatan-jembatan yang monumental dalam tanda petik lah yang harus menggunakan sistem ini karena biayanya relatif sangat mahal. Ya. Nah, ini tujuan dari SLMS adalah untuk memantau jembatan dan lingkungan sekitarnya. Ya, satu, mengidentifikasi kejadian alam yang terjadi pada jembatan, ya, kemudian sebagai peringatan dini pada jembatan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengumpulkan data jembatan dan lingkungan untuk berbagai kepentingan. Ya, kemudian yang terakhir tujuannya untuk mendeteksi kerusakan pada jembatan itu sendiri. Ini suatu tujuannya hampir sama dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang telah kita diskusikan tadi. Nah, ini klasifikasinya level 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini belum barangkali saya belum baca secara menyeluruh untuk yang PBMJ 01 2022. Nah, ini ada level 1, 2, 3, dan 4 di situ, ya. Level 1 ini seperti apa? Mampu mendeteksi kerusakan struktur namun tidak dapat menyediakan informasi alam. Posisi kerusakan dan tingkat kerusakan hal ini tidak dapat menilai keamanan struktur. Ini level 1. Level 2 mampu mendeteksi keberadaan kerusakan dan menyediakan informasi lokasinya. Ya. Kemudian level 3 dapat mendeteksi kerusakan dan mengindikasi tingkat keparahan dari kerusakan itu sendiri. Ya, level 5 ini, level 4 yang paling canggih ini katanya gitu. Memberikan informasi detail kerusakannya, keberadaan kerusakan, lokasi, tingkat kerusakan suatu struktur. Serta dapat mengevaluasi keamanan struktur. Ya, kalau level 1, 2, 3, 4, 5 ini terkait dengan peralatan yang digunakan. Ya. Nah, ini jenis sensor pada jembatan ada 3 tipe. Ya. 1 untuk mengamati beban, ya, misalnya angin, gempa, dan lalu lintas. Karena kita tahu bahwa tingkat kedisiplinan pengemudi kita ini kan tidak baik dalam tanda petik ya. Yang harusnya tonasenya dibatasi gitu, satu kandar 11,25 ton gitu, sesuai dengan peraturan pembebanan 1725 2016. Nah, ini sering yang dilanggar. Sehingga banyak menyebabkan kerusakan pada sepanjang jalan dan juga pada jembatan itu sendiri. Nah, yang satu tipenya untuk sumber beban, kemudian yang kedua respon struktur. Ya, ini misalkan regangan, rendutan, kemiringan, dan percepatan. Ya, nah tidak kalah pentingnya adalah efek lingkungan di sini, yaitu suhu, temperatur, dan korosi. Nah, itu secara global jenis sensor yang harus dipasang. Nah, barangkali tidak semuanya harus dipasang, tergantung dari anggaran yang tersedia ya. Tapi kalau jembatannya monumental kan tidak mungkin tiga-tiganya tidak terpasang. Nah, inilah tipe-tipe sensornya. Bisa kelihatan ya? Halo? Bisa, Pak. Ya, ini ada anemometer, ya, kemudian ATRH, temperatur sensor, strain sensor, beam gitu. Nah, ini sudah ada tanda-tandanya. Yang merah ini adalah untuk load gitu. Nah, karena ini untuk angin, ya, ada beban angin, apalagi kalau jembatannya sangat panjang dan menghubungkan 20, setidak-tidaknya di tengah lautan lah. Di tengah lautan angin itu sangat harus diperhitungkan besarnya berapa. Kemudian yang ini untuk temperatur ini sudah ada. Kemudian temperatur sensor ini untuk beban, karena di dalam pembebanan juga ada beban temperatur di situ, ya, dan relatif sangat besar sehingga akan menyebabkan
momen yang terjadi pada struktur itu sendiri. Nah, strain sensor ini kita pasang pada misalkan pada tendonnya, ya. Nah, tendon itu akan mengalami elongasi, tegangannya berapa di situ. Yang ini untuk beban, ya, monitoring dari beban truk yang lewat di situ, sehingga akan terdeteksi bahwa truk ini kelebihan muatan atau tidak. Ini GPS, ini untuk monitoring titik referensinya, ya, apakah nanti dia bergeser atau tidak gitu. Kemudian ini untuk beban, vibrasi, ini untuk respon sensor dari EM sensor ini untuk respon dari tipe strukturnya. Kemudian seismik, ini beban gempa, tiltmeter ini untuk monitor putaran sudut dari misalkan dari pilonnya, ya. Ini juga beban karena begitu ada putaran sudut maka ada beban yang terjadi. Ini transducer, displacementnya, kemudian ada untuk angin, untuk hujan, korosi, ya, korosi kita dipasang gitu. Samping itu juga di beton juga harus kita pasang ini, ya. Stable ini dari 4 ini untuk pengaruh lingkungan. Ya, lingkungan itu ya bisa menyebabkan berfungsi tidak berfungsinya suatu jembatan. Ya, cathodic protection ini untuk untuk korosi gitu. Nah, ini terus terang aja untuk yang CCTV monitor. Nah, ini saya untuk yang lain. Nah, di Indonesia yang baru dipasang itu ada 4 maaf. 1 Soekarno-Hatta Manado, Merah Putih Ambon, Paspati dan Suramadu, ya. Nah, yang baru dipasang yang ini, ya, karena relatif sangat mahal di situ, ya. Nah, kemudian untuk yang jembatan Suramadu yang dipasang hanya 1, 2, 4, 6, 8, 10, ya, tergantung kebutuhannya, tapi bisa mewakili yang tadi di dalam tabel sensor di situ. Artinya kita kembali ke yang tadi. Nah, ini, ya, minimum 1, 2, 3 ini terwakili, ya. Ada tiltmeter dan seterusnya. Kemudian kalau untuk yang jembatan Soekarno hanya 1, 2, 3, dan 4, 8, ya. Apa saja yang akan dipasang ini terkait dengan sensor, ya. Nah, ini yang menentukan adalah konsultan perencananya, ya, karena di dalam klausul perancangan maka ini harus diwajibkan dipasang untuk jembatan-jembatan yang khusus, ya. Untuk yang merah putih ini 1, 2, 3, 4, ada 9 gitu, ya. Nah, ini layout jembatan merah putih yang dipasang apa saja, ya. Ini warning light, ini sensor untuk gempa kita pasang di pile cap yang bawah, karena gaya gempa itu gaya horizontal yang merambat akan diterima pada pile cap, ya. Kemudian ada triaxial manometer, temperatur, dan seterusnya. Ini ada lentukan yang terjadi di sini, pakai tiltmeter di situ, ya. Strain gauge kita pasang pada kabelnya, karena ini yang bekerja
menahan beban dari atas gitu, baik beban mati maupun beban kendaraan. Nah, karenanya ini yang harus kita kita kontrol di situ. Ya, selesai di situ. Ini hanya sebagai informasi bagi saudara. Kalau yang SHMS ini filenya sudah saya kirimkan ke saudara. Halo? Kalau yang itu belum, Pak. Ini belum? Iya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk terkait tugas, kelompok saya itu kan kebagian yang jembatan kereta api. Yuk. Nah, sejauh ini tuh kami searching di internet tuh belum bukan referensi yang relevan gitu, Pak, terhadap tugas pengelolaan jembatan ini. Yuk. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Walaupun meskipun kita mau melakukan survei juga, kayaknya tidak mungkin, soalnya sejauh yang kami ketemukan itu jembatannya itu rata-rata yang melewati jurang gitu. Nah, jadi bagaimana Pak? Kalaupun kami akan melakukan pengamatan secara online melalui Google Earth, itu juga cuman bisa tampak atas aja gitu Pak kalau jembatan kereta api. Soalnya kan nggak ada street view gitu kalau di jembatan kereta api. Itu bagaimana ya Pak? Data sekunder nggak bisa dapat kan saudara? Iya, belum dapat. Paling sudah ada yang dapat, cuman bukan pengamatan secara menyeluruh untuk struktur jembatan, struktur atas atau bawahnya gitu. Jadi cuman kayak penelitian mengenai lanjutannya bagaimana gitu. Ya, sedapatnya aja. Karena kalau saya suruh ke lapangan kan nggak mungkin, prosesnya panjang masalahnya. Oh iya, baik Pak. Ya, sedapatnya, tapi harus olah sedemikian rupa sehingga bisa mencerminkan ya bahwa letusannya ini bagaimana sehingga harus ditangani dengan tepat. Ya. Oh iya, baik Pak. Iya Pak, menambahkan juga Pak, boleh Pak? Ya. Berarti Pak kalau misalkan kita tahunya cuman beberapa kerusakan, misalkan 2, cuman nanti kita harusnya tuh bisa ada perbaikannya yang relevan gitu Pak. Oh ya. Apa kayak gitu? Ya. Sedapatnya aja. Oh iya, baik Pak. Ya. Dan saudara harus ini ya, baca di PP yang 01/2022 ya. Di-download bisa kok itu, ya. Oh iya Pak, maaf. Jadi untuk pengamatannya itu berarti ini termasuk ke pengamatan detail atau pengamatan rutin ya Pak? Nantinya tuh kayak hierarkinya tuh kita buat dijadikan referensi kita tuh pedomannya. Artinya kan gini, kalau inventaris kan tidak mungkin. Kalau inventaris kan hanya bangunan yang baru, jembatan yang baru dibangun kan? Iya. Ya itu jangan sampai di situ. Ya, artinya yang harus ke kalaupun rutin barangkali tidak antara inventaris dan rutin ini jangan sudah pakai, tapi yang detail kan saudara ambil dari data sekunder. Kalau dari dari data saudara hanya dapat letusan ya, artinya asumsikan aja dulu letusannya. Letusan ini kan terkait dengan kalau diukur secara visual dengan dengan teodolit itu kan terkait dengan elevasinya kan? Ya Pak. Elevasi pada saat dibangun dan elevasi setelah berfungsi sekian tahun ini turun berapa kan itu. Nah ini bisa saudara asumsikan, kemudian nanti saudara saudara dukung dengan perhitungan yang relatif kecil aja gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, ada lagi? Yuk, ada? Seperti penanggung jawabnya siapa nih? Tolong nanti di-share daftar absennya ya, dalam bentuk PDF itu. Nah, minggu depan mulai dengan Pak Ujang gitu, kemudian terakhir nanti kan mesti harus ada presentasi itu. Presentasinya nanti saya tentukan ya. Presentasinya online aja. Yuk, ada lagi pertanyaan? Halo.
Cukup Pak. Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan melanjutkan tugas saudara gitu, ya, terkait yang pernah saya sampaikan, ya, karena di dalam penilaian kan ada tugas, ada UTS dan macam-macam, ya. Siap Pak. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Selamat siang, ya. Selamat siang, terima kasih banyak Pak. Pak, terima kasih. Ini di HPL